Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pemahaman karakteristik peserta didik dalam pembelajaran untuk menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Saya, Lisnayu, sebagai mahasiswa PPG calon guru tahun 2024 akan mempresentasikan. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu ada konsep strategi pembelajaran, unsur-unsur dan kriteria pemilihan strategi pembelajaran, dan penerapan strategi pembelajaran yang tepat. Definisi, strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran bertujuan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Menurut Christoph Martin, strategi pembelajaran adalah pola keterampilan dan perilaku guru yang dimaksud mendorong siswa mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Kropas, strategi pembelajaran merupakan rencana pemilihan atas berbagai jenis latihan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Tujuan strategi pembelajaran pertama mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif, yakni membentuk siswa cerdas sekaligus memiliki sikap positif dan secara motorik terampil. Kedua, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa dapat berpartisipasi aktif sehingga dapat mencari sendiri pengertian dan membentuk pemahamannya sendiri dalam pikiran mereka. Fungsi strategi pembelajaran 1. Memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar. 2. Menyajikan informasi atau bahan dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan kunjung kerja. Manfaat strategi pembelajaran bagi siswa 1. Terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri. 2. Memiliki pengalaman yang berbeda. 3. Memacu prestasi belajar berdasarkan kecepatan belajar sendiri secara optimal. 4. Terjadi persaingan yang sehat. 5. Mencapai kepuasan diri jika hasil belajar sesuai dengan target. Dan 6. Jika di bawah standar dapat dilakukan remedi. Manfaat strategi pembelajaran bagi guru 1. Mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. 2. Mengontrol kemampuan siswa secara teratur. 3. Mengetahui bobot soal yang dipelajari siswa pada saat proses belajar mengajar dimulai. 4. Memberikan bimbingan kepada siswa ketika siswa mengalami kesulitan. 5. Dapat membuat peta kemampuan siswa sehingga dapat dipakai sebagai bahan analisis. 6. Dapat melaksanakan program belajar akseleratif bagi siswa yang mampu. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran 1. Pemilihan materi pembelajaran. 2. Penyaji materi pembelajaran. 3. Cara penyajikan materi pembelajaran. Dan 4. Sasaran penerima materi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdapat 5. Yang pertama, strategi discover learning, yakni teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan dapat mengorganisasikan diri. Prosedur aplikasi discover learning. Pertama, stimulasi. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Pengolahan data. 5. Pembuktian. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan generalisasi. 2. Strategi inquiry learning, di mana siswa melakukan eksperimen sendiri sehingga dapat menemukan hal-hal baru. Adapun langkah-langkah pembelajarannya menurut Piaget, orientasi masalah, merumuskan pernyataan, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, dan menyimpulkan. 3. Strategi Problem Based Learning atau PBL, di mana menurut Deutsch, metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Langkah-langkahnya yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 4. Strategi Project Based Learning atau PBL, yakni pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Adapun langkah-langkahnya, penentuan proyek, perencanaan penyelesaian proyek, penyusunan jadwal, penyelesaian dan fasilitas monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan yang terakhir evaluasi proses dan hasil belajar. 5. Strategi Scientific Learning atau SL, proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, dan prinsip dengan tahapan melakukan observasi, memberikan pertanyaan, melakukan penalaran, mencoba, dan membentuk jaringan. Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.